kembali dalam nama Tuhan. Saya mau semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur persiapan Tuhan, kedatangan Tuhan yang panjang hidup ini dilanjutkan. Banyak yang
Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami datang ke hadapan. Kami memuja, menyembah Engkau hari ini. Kami meninggikan Engkau. Hati kami rindu dan haus akan jamahan-Mu, akan kehadiran-Mu, akan persumpahan kami secara pribadi dengan Engkau. Urapi hamba-hamba, urapi kami semua. Kami mau pulang tidak seperti kami mau datang. Kami mau diubahkan, kami mau diperbaharui. Kami mau membawa janji Tuhan untuk kami hidupi. Kami mau bawa firman Tuhan untuk kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu, nyatakan kemuliaan, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu dalam ibadah ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri, tetap kuat. Saya persilakan satu-satu untuk saling menyapa. Selamat datang. Berkati.
terpujilah Engkau Tuhan Yesus kami yang ajaib, yang luar biasa, yang sudah mati di kayu salib bagi kami dan bangkit pada hari yang ketiga bagi kami. Kau Allah yang sekarang duduk di tahta dan akan memerintah kami selama-lamanya. Bapa di dalam surga, terpujilah kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Dan biarlah pada pagi hari ini kami menundukkan diri kami sepenuhnya di bawah otoritas daripada Engkau. Roh Kudus akan mengurapi kehidupan kami, membuka pikiran dan hati kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman, bekerja di dalam hati kami pribadi lepas pribadi siapapun kami pada pagi hari ini. Hamba menyerahkan setiap pribadi dari kami ke dalam tangan-Mu. Meruntuhkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba mohon agar kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, membuka pikiran dan hati kami, untuk kami dapat sepenuhnya mengenal isi hati Tuhan dan dapat mengerjakannya di dalam hidup sehari lepas sehari. Hamba menyerahkan kehidupan hamba ke dalam tangan-Mu, pikiran dan hati hamba, lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Betapa tidak layaknya hamba memberitakan firman Tuhan, tetapi Engkau melayakkan hamba pada saat hari habis. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menaungi kami, membawa kami mengerti rencana Tuhan yang indah, yang besar, dan supaya kami menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi kami melebihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada song leader, singer, dan juga musik. Sangat luar biasa pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap dalam kondisi yang semangat ya. Dan tidak ada salahnya ya kalau pada pagi hari ini saya akan kembali membahas tentang kuasa kebangkitan Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus merupakan satu hal yang sangat fenomenal gitu ya. Spektakuler, hebat, dahsyat. Dan mungkin masih banyak kata-kata yang bisa ditambahkan untuk menggambarkan kebangkitan Kristus ini ya. Jadi sebagai orang percaya saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara akan memahami kebangkitan Kristus ini, memahami apa yang terjadi di dalamnya, memahami sehingga saudara akan dapat hidup di dalamnya. Sebagai orang percaya, saudara dan saya, kita seharusnya memahami apakah kuasa kebangkitan Kristus itu. Apa sih kuasa kebangkitan Kristus itu? Yang pertama adalah, mungkin boleh langsung diklik, adalah kuasa yang menghancurkan apa yang ditakutkan oleh manusia yang berdosa selama ini. Apa itu? Yaitu dosa, kematian, dan maut. Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa kebangkitan Kristus merupakan satu awal cerita yang baru bagi janji keselamatan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya menyadari bahwa di dalam Alkitab, walaupun tidak tercatat, iblis tidak mengetahui rencana besar ketika Allah mengirimkan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Saudara harus tahu bahwa iblis mengira rencana keselamatan Allah hanya sampai Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, lahir di dalam kandang yang hina yang dirayakan di hari Natal, hidup di dalam dunia selama kurang lebih 33,5 tahun. Iblis mengira bahwa misi Tuhan Yesus hanya menyatakan kerajaan Allah di dalam dunia. Agar apa? Agar banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan dapat melihat kekuasaan dan pemerintahan Bapa melalui Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata iblis itu salah dan kalah. Iblis mengira ketika Tuhan Yesus akhirnya dikalahkan dengan mengalami penderitaan salib dan akhirnya mati, itu adalah kekalahan telak bagi Tuhan Yesus. Mungkin dalam hatinya gitu ya, walaupun kita nggak tahu, iblis sedang tertawa waktu Tuhan Yesus mati. Dia berkata mungkin selama ini, oh kamu yang menciptakan dunia ini bisa ditaklukkan oleh maut. Tetapi iblis tidak tahu bahwa di balik semua apa yang Tuhan Yesus alami di kayu salib adalah pembayaran kepada hutang dosa yang berbicara tentang
pertama, beberapa waktu yang lalu saya bawakan di ibadah yang pertama. Ketika iblis menganggap Tuhan Yesus sudah dikalahkan oleh maut, itu adalah kesalahan yang fatal. Mengapa Bapak Ibu? Karena kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga menginjak-injak iblis dan kekuasaan iblis di bawah kakinya. Haleluya. Kuasa yang menghancurkan, yang ditakutkan oleh manusia selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ribuan tahun, yaitu dosa, kematian, dan maut, hancur, remuk di bawah kaki Tuhan Yesus. Wow. Plot yang selama ini iblis anggap, wah kamu kalah Yesus. Kamu kalah anak Allah karena kamu telah disalibkan, kamu mati, dikuburkan. Tapi dia nggak pernah tahu bahwa pada hari yang ketiga, ketika Tuhan Yesus bangkit, iblis menghancurkan apa yang ditakutkan oleh manusia yang berdosa selama bertahun-tahun. Itu kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua, saudara, apa itu kuasa kebangkitan Kristus? Kuasa itu adalah kuasa yang menjanjikan pengharapan yang tidak pernah mati, kasih yang tidak pernah gagal, pengampunan yang memiliki ujung kehidupan yang kekal, dan iman yang menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Ketika semua agama sebetulnya Bapak Ibu, sadar ataupun tidak sadar, agama-agama besar di dalam dunia mempercayai adanya kehidupan kembali, mempercayai adanya kebangkitan, tetapi tidak ada satupun yang dapat membuktikannya. Mengapa? Karena hanya kepercayaan di dalam Kristus yang dapat membuktikannya. Kepercayaan kepada Kristus yang tadi saya katakan menjanjikan satu pengharapan. Sudah tahu kalau orang gak punya pengharapan, kepalanya akan tertunduk. Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dia tidak berdaya melawan semua permasalahan, pergumulan yang diakibatkan oleh kondisi dan keberadaan berdosa. Dan saudara harus tahu ini, kasih yang tidak pernah gagal, pengampunan yang memiliki ujung kehidupan yang kekal, dan iman yang menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, semua dikerjakan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus, saudara dan saya menerima semua itu sebagai anugerah atau kasih karunia. Karena sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Mengapa Bapak Ibu? Kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kesalahan, kita penuh dengan pelanggaran, tapi kita mendapatkan kasih karunia yang utuh yang diberikan Kristus kepada kita dengan bayaran yang sangat mahal di atas kayu salib. Saudara, di dalam ibadah yang 2 minggu yang lalu saya katakan, hidup kita itu dilingkupi kasih karunia Allah. Kita seperti hidup di dalam satu cangkang telur, cangkang kasih karunia Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, ketika saudara menerima Dia sebagai juru selamat pribadi, ketika saudara dipilih untuk diselamatkan, hidup kita sebetulnya dipenuhi, dilingkupi, ditutupi oleh kasih karunia Allah. Luar biasa saudara. Utuh, tidak bercacat, tidak ada sompalnya. Makanya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. Orang suka ngomong dalam bahasa Yunani, telestetai. Kenapa saudara? Selesai sudah perseteruan antara manusia dengan Allah. Selesai sudah semua kebohongan atau tipu muslihat iblis yang digunakan untuk menjatuhkan manusia. Selesai sudah semua bayaran yang harus dibayarkan karena pemberontakan manusia kepada Allah ketika jatuh ke dalam dosa. Selesai sudah. Selesai Bapak Ibu. Itu bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Iblis betul-betul dikelecehin. Dan yang ketiga saudara, kebangkitan Kristus
membangkitkan kita yang mati, manusia yang mati karena dosa. Saudara tahu ending kematian Tuhan Yesus tidak selesai, tidak berakhir ketika dia berteriak selesai sudah. Alkitab mencatat pada hari pertama minggu itu, hari ketiga sesudah kematiannya, ketika Maria Magdalena dan beberapa wanita yang lain datang untuk mengurapi mayat Tuhan Yesus dengan rempah-rempah, mereka dikejutkan dengan kubur Tuhan Yesus yang terbuka. Saudara, waktu saya tulis khotbah ini, saudara, saya harus jujur. Kubur yang ditutup dengan batu yang besar telah terguling. Ini menceritakan tentang apa? Fakta. Mengapa digulingkan, saudara? Apakah karena setelah digulingkan baru Tuhan Yesus bangkit? Tidak. Tuhan Yesus bangkit bahkan sebelum batu itu digulingkan. Tuhan Yesus tidak ada di sana. Pada hari yang ketiga ketika Tuhan Yesus bangkit, kuasa dari tempat Allah yang Maha Tinggi mengalir ke atas bumi. Untuk apa? Untuk dapat memberitahukan kepada manusia bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi dapat dikalahkan oleh kubur, maut, dan kematian. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan dengan cara yang berbeda, tetapi dengan pengertian yang sama, bahwa kubur maut tidak dapat mengunci Tuhan Yesus tetap ada di sana. Malaikat Tuhan menggulingkan batu yang besar tersebut hanya untuk memberitahu bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalamnya. Saudara perhatikan ini. Tidak ada di dalam kuburnya. Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Waktu Maria Magdalena menangis, malaikat Tuhan memberitahu, "Mengapa kamu menangis?" Dia sudah tidak ada di sana. Saudara, bukan setelah Tuhan Yesus kubur batunya digulingkan baru Tuhan Yesus tidak ada, tidak. Kubur batu itu digulingkan hanya untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Saya harus jujur, saudara. Waktu saya tulis ini, merinding saya, takut saya. Selama ini kita berpikir karena kubur batu yang digulingkan. Tapi saudara harus tahu, kubur, batu, apapun tidak dapat menghalangi kebangkitan Kristus. Wow. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang nyata. Bukan dongeng, cerita yang dikarang oleh manusia. Mengapa? Karena kuasa dalam kebangkitan Tuhan Yesus yang sampai detik ini masih dialami oleh orang yang percaya kepadanya. Kekristenan hadir ribuan tahun, saudara. Dan ada bukan karena ada orang-orang yang mempercayai cerita tersebut, bukan. Melainkan karena kasih karunia yang dilimpahkan kepada orang yang percaya. Sehingga mereka dapat mengalami secara pribadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Kuasa itu mengalir dari tempat Maha Tinggi, diberikan kepada orang yang percaya kepada otoritas dan kekuasaan Kristus, mengalir dalam hati mereka, sehingga setelah hati mereka penuh dengan kuasa itu, maka Alkitab katakan, Yohanes katakan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mengalir kehidupan yang berasal dari kebangkitan Kristus, luar biasa. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, memenuhi kehidupan orang percaya. Saya sangat tulis out of understanding, melampaui pengertian kita sebagai manusia. Kebangkitan Kristus membangkitkan manusia yang telah mati dan menjadikan kita hidup dan sungguh-sungguh hidup. Saudara, saya akan kasih gambarannya. Buka bersama dengan saya dalam Yehezkiel pasal 37. Saudara harus hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus.
Walaupun dalam prosesnya mungkin kita masih banyak akan menangis karena banyak hal terjadi dalam hidup kita. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Ini cerita ketika Yehezkiel melihat satu penglihatan yang penuh lembah, yang penuh dengan tulang-tulang. Saya bacakan saja dari supaya cepat Bapak Ibu. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamati, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gambaran yang diberikan oleh Yehezkiel, bahwa orang-orang kita sebetulnya yang hidup jauh dari Tuhan, yang sudah mati karena dosa, kita sudah menjadi tulang yang kering. Kita hidup di dalamnya, hidup di dalam kematian. Kita berkubang di dalam dosa dan kebinasaan, berjalan seperti tulang-tulang yang mati dan bergerak ke sana kemari, tapi kita tetap tulang belulang. Kita hidup di dalam hawa nafsu daging, kita hidup di dalam pikiran yang jahat, dan pada dasarnya kita juga harus dimurkai. Bapak Ibu Saudara, kata bangkit bersama dengan Kristus, artinya bukan hanya mengubah posisi kita. Sama seperti yang tadi, kalau dibilangin, dari contohnya saudara duduk menjadi berdiri, itu bukan bangkit. Bangkit itu mengubah kondisi kita, mengubah keadaan kita. Kita bukan hanya berpindah, tidak. Kita dikatakan bukan hanya berpindah dari kegelapan kepada terang.
perhatikan ini saudara. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ketiga dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti yang mereka yang lain. Saudara bisa melihat perbedaan yang jelas. Kuasa kebangkitan Kristus menggenapi nubuat yang diberikan Tuhan kepada Yehezkiel. Ketika Yehezkiel cuma memerintahkan, cuma mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus itu turun ke dalam tulang-tulang yang mati. Tulang-tulang rohani kita yang gak ada apa-apanya. Tulang-tulang iman kita yang kering. Dan memberikan daging, memberikan urat, aliran darah. Dan Alkitab katakan memberikan nafas hidup masuk ke dalam rohani kita. Seharusnya kita sungguh-sungguh hidup. Dulu sebelum kita percaya kepada Kristus, keadaan kita adalah tulang yang kering dan mati. Sekarang setelah kita percaya kepada Kristus, kita adalah manusia yang sungguh-sungguh lengkap dan hidup. Yohanes 10:10b mengatakan, wholeness. Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Utuh, tidak bercacat. Tadi saya bilang tidak sompal. Sudah tahu sompal? Itu kalau cangkir dari keramik, kalau sudah mulai kegores dikit, dia ujungnya kadang, saudara, cupil lah, copot sedikit. Kalau udah copot sedikit, sebetulnya itu gak utuh. Kadang hidup kita sama seperti itu. Kadang apa yang dilihat orang lain di luar, apa yang dilihat orang lain didandani dengan bagus. Anak saya tadi bilang, ih mami pakai baju kayak gitu serius banget, biarin sesekali serius. Apa yang saudara lihat serius di luar, tapi saudara tidak pernah bisa lihat apa yang ada di dalam hati saya. Tapi Allah mengetahui kondisi dan keadaan kita. Dan ketika dikatakan wholeness, kepenuhan hidup yang melimpah, utuh, tidak bercacat. Efesus 2 ayat 4-7 mencatat bahwa Dia sudah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, membangkitkan kita, memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Allah yang sama yang telah menghidupkan dan membangkitkan kita akan menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, inilah yang seharusnya dirayakan pada saat kita beribadah. Saudara tahu, ibadah dalam satu komunitas, satu gereja, saudara datang kepada Tuhan, itu berbeda ketika saudara nonton online. Kenapa? Karena kita, saya selalu bilang, kita dalam yang namanya ibadah komunal. Saudara bisa bersorak, saudara bisa menyatakan syukur kebaikan Tuhan. Saudara tahu, itulah sebabnya Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54-57, dia mengatakan ini, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Saya mau ngomong gini, seruan yang menggentarkan, seruan hinaan kepada dosa, maut, dan kematian. Hai maut, kau telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita
kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Maut dan kematian yang dahulu membelenggu, menarik orang berdosa kepada kematian selama-lamanya. Tapi di sisi yang lain, ketika kita datang, saudara, satu seruan yang penuh sukacita karena memberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus suatu kemenangan yang besar. Inilah arti kuasa kebangkitan Kristus. Kalau saudara dapat melihat sukacita yang dialami Paulus, bagaimana cara kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus? Kita buka yuk bersama dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, Bapak Ibu. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, satu-satunya cara untuk dapat hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus adalah dengan tinggal diam di dalam Kristus. Kata tinggal diam ini, kalau saudara lihat dalam kitab Kolose ini, dikatakan, digambarkan sebagai mencari perkara yang di atas. Tapi saya mau ambil dari terjemahan The Message, Bapak Ibu. Apa artinya? Coba diklik, dikasih gambarnya. Satu kata yang paling ditulis dengan jelas adalah kita harus hidup dengan serius. Apa itu mencari perkara yang di atas? Apa itu artinya tinggal diam di dalam Kristus? Artinya kita harus serius hidup dengan Tuhan. Serius bertindak bahwa kita hidup di dalam Kristus. Serius mengejar hal-hal di mana Kristus memimpin kita. Serius melihat semua hal dari sudut pandang Tuhan. Saudara, hidup kita sangat mudah teralihkan. Kita mudah memandang hal-hal yang ada di dalam dunia. Kita mudah perhatian kita diserap oleh hal-hal yang ada di depan kita. Alkitab mengatakan di dalam Kolose ini, pandang ke atas dan waspada terhadap apa yang sedang terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah saudara serius hidup dengan Tuhan? Atau kita sedang bermain-main dengan Tuhan? Apakah saudara betul-betul melekatkan diri saudara tinggal diam di dalam Kristus? Saya katakan begini, hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus seharusnya membuat hidup kita penuh dengan semangat. Mengapa? Karena harapan yang diberikan Kristus itu nyata. Sekalipun kita hidup dalam perjuangan, kita hidup dalam pergumulan, kita hidup dalam masalah, itulah sebabnya Paulus mengingatkan kita untuk hidup di dalam Dia yang sudah membangkitkan kita. Hidup di dalam rencananya, hidup dengan memandang perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, memenuhi pikiran kita dengan perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Tapi saudara, itu bukan hal yang mudah. Sedih ya. Karena kita hidup masih dalam perjuangan yang panjang. Perjalanan iman kita di bumi tidak berhenti pada saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat dan kemudian kita langsung masuk ke dalam surga. Saudara dan saya masih bergumul dalam dunia. Kita bergumul dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan untuk menghidupi kehidupan kita di dalam dunia. Kita berjuang untuk menafkahi kehidupan anak-anak kita, untuk mempersiapkan masa depan mereka. Kita masih terluka ketika kita dikhianati. Kita tidak diperhatikan, merasa diabaikan dan diperlakukan tidak adil. Kita kadang harus mengambil keputusan yang sulit
seperti berjalan di atas sepatu roda. Terlihat berbeda. Mereka akan terlihat bahagia, penuh sukacita tanpa masalah. Tapi itu bukanlah hidup yang sebenarnya. Hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, kita harus tahu Bapak Ibu, adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Kita sama seperti ikan yang hidup di tengah lautan yang asin. Kita ada di tengah-tengah, tapi kita tetap harus berjuang untuk hidup. Karena kalau kita mati di tengah-tengah lautan yang asin, kita akan jadi ikan asin. Saudara mengerti maksud saya? Kita harus berjuang. Kadang kita terluka. Di dalam prosesnya kadang kita menangis. Di dalam prosesnya mungkin kita merasa kadang diperlakukan tidak adil. Kadang kita mengambil keputusan-keputusan yang kita anggap salah. Tapi dengar ini, kebangkitan Kristus menjanjikan kepada kita, ketika kita ada dalam dunia ini, bergumul dengan semua rasa sakit, pergumulan, perjuangan, kehilangan dan kesedihan yang mendalam, kuasa kebangkitan Kristus memampukan kita, memberikan kita kekuatan. Supaya apa? Supaya kita tahu sebetulnya yang menjadi masalah adalah dosa, kematian, dan maut. Saudara, masalah yang dosa, kematian, dan maut inilah yang tidak dapat kita atasi secara manusiawi, sehingga kita membutuhkan Kristus. Maaf, ini saya harus bicara dan harus ngomong ini Bapak Ibu. Kristus sudah menanggung penderitaan untuk hal-hal yang tidak dapat kita tanggung. Dia menanggungnya di atas kayu salib. Dia menanggung dosa kita. Dia menanggung kematian. Dia menanggung maut. Agar dapat memberikan hidup yang penuh dengan harapan. Memberikan kekuatan untuk menjalani hidup. Sehingga kita jangan menyerah. Dengar ini. Jika kita berjuang tentang soal-soal kehidupan kita, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita terluka, ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, ketika kita harus mengambil keputusan yang sulit, karena semua orang sebetulnya di muka bumi ini mengalaminya. Tapi kita tidak boleh menyerah. Jangan menyerah. Mengapa? Karena kita memiliki Kristus. Kita hidup dalam kuasanya yang besar. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang tidak pernah mati. Kasih yang tidak pernah gagal. Pengampunan yang memiliki ujung kehidupan yang kekal. Dan iman yang menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Saudara, percayakan hidupmu di dalam tangannya. Percayai mujizatnya. Jangan kehilangan pengharapan di dalam Dia. Kuasa Kristus yang kita miliki membuat kita mengalami kebangkitan Kristus yang membangkitkan kehidupan kita yang telah mati, menjadikan kita hidup dan sungguh-sungguh hidup. Hidup di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya, saudara harus melekat erat dengan kepenuhan hidup di dalam Kristus. Saya mau bilang ini, jangan berhenti berjuang. Sekalipun kau harus menangis. Jangan pernah lepaskan harapanmu pada Kristus. Karena kuasa kebangkitannya cukup bagimu untuk dapat menjalani hidup ini. Saudara akan berbeda dari yang lain. Bukan karena saudara hidup di atas awan-awan. Bukan karena saudara hidup menjadi cerita dongeng, bukan. Tapi karena kekuatan, pengharapan di dalam kuasa kebangkitan Kristus akan membangkitkan hidupmu, memberikanmu semangat untuk berjalan bersama-sama dengan Dia dalam perjalanan imanmu di dalam dunia. Saudara, kita semua punya masalah. Kita semua berjuang. Karena kita merasa lelah. Karena kita gak tahu apa yang harus kita ambil, keputusan apa. Tapi melekatlah erat dengan Dia. Menempel, menjadi satu, melekat erat membuat kita mampu melihat dari sudut pandang Allah.
dalam dunia. Kita memiliki Allah yang besar, yang sudah mengalahkan maut dan hidup selama-lamanya. Dia tahu apa yang kita alami. Dia mengerti setiap tetesan air mata dan keluhan hati kita. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan dia mengenal setiap pemikiran dan hati kita. Saudara, saya akan akhiri dengan ayat ini. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Saudara mungkin kenal ayat ini. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, saya akan bacakan langsung saja. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus mengatakan bahwa kamu tahu, saya tahu, kita tahu, sebenarnya kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, kelekatan kita yang erat dengan Tuhan, tidak ada perjuangan, pergumulan, penderitaan, jerih payah yang akan berakhir dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, apakah kau mau hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus? Melekatlah erat dengan Kristus. Hidup di dalamnya. Pandanglah ke atas, tempat di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Letakkanlah hidupmu di dalam tangan Tuhan Yesus yang perkasa, yang sudah mati di kayu salib untuk membayar hidupmu dengan lunas. Pandanglah kepada Dia yang sudah bangkit dan memberikan kau hidup yang penuh dengan kuasa pengharapan yang tidak pernah mati. Kuasa yang memenuhi kehidupanmu dan memberikan kekuatan kepadamu untuk menjalani hidup dengan penuh harapan. Saudara, jangan menyerah. Walaupun kadang ketika kita harus melakukan kebenaran, saya juga sering ngomong sama Tuhan, Tuhan saya nggak sanggup melakukan ini. Saya nggak sanggup untuk berjalan lagi. Tapi kuasa kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kuasa kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang hidup. Dia tahu air mata kita. Dia tahu seluruh kehidupan kita. Apapun yang mungkin kita sesali, apapun yang mungkin terjadi dalam hidup kita, mari kita berjalan maju bersama dengan Tuhan. Move on Bapak Ibu. Berjalanlah dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan Yesus. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu ini, refnya saja. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alaskan selama ku hidup. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kita gak bisa sangkal bahwa kita masih harus berjuang. Kita gak bisa sangkal bahwa dalam perjuangan kita kadang kita terluka. Kita gak bisa sangkal bahwa kadang kita lelah dan bilang ingin berhenti. Tapi God knows it. Tuhan tahu hidupmu. Tuhan kenal siapa engkau. Kuasa kebangkitan Kristus akan memberikan pengharapan dan kekuatan padamu. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan bersama. Yesus pegang erat tanganku.
hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita harus tahu bahwa dunia tidak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi kuasa kebangkitan Kristus memampukan kita menjalani hidup di dalam dunia ini. Banyak hal yang berat yang bisa terjadi, Bapak Ibu. Banyak hal yang menyedihkan, mengecewakan, kadang tidak memberikan pengharapan sama sekali. Tapi hari ini ketika engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, bilang, Yesus, pegang erat tangan, genggam hidup, bawa aku masuk di dalam rencana. Beri kekuatan sehari lepas sehari untuk menjalani hidup. Ketika berjuang menjalani kehidupan kita, mari angkat dan tekankan hidupmu pada Dia. Biarkan kuasa kebangkitannya mengalir dalam hidupmu dan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap hidup yang kau jalani. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan, Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan sebabku hidup. Yesus, pegang Hamba berdoa bagi tangan-tangan yang diangkat di hadapan Tuhan pada saat pagi hari. Haleluya. Pegang erat tangan kami. Haleluya. Pegang dan jangan pernah lepas. Haleluya. Biarkan hidup kami melekat erat dan mengasihi dengan serius dengan Tuhan. Alirkan kuasa kebangkitan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami punya kekuatan dan pengharapan untuk kami dapat menjalani hidup kami. Mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak luka, ada banyak kesakitan di sana. Tapi kami selalu tahu bahwa Engkau ada di sana bersama kami. Biarlah kuasa dan mujizat-Mu mengalir dalam hidup kami. Biarlah nyata kehadiran-Mu di tengah-tengah seluruh kehidupan jemaat-Mu, Bapa. Biarlah Engkau memegang tangan mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah belas kasihan-Mu turun ke atas kami dan memimpin hidup kami masuk dari kemenangan kepada kemenangan. Ajar kami mengasihi-Mu dan melekat dengan Engkau, Bapa. Ajar kami untuk menyadari betapa Tuhan kami Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup dan tidak pernah dapat dikalahkan oleh kematian. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari. Hamba berdoa agar firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami. Hanya firman-Mu yang tertanam di dalam hati kami akan bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba berhenti berbicara dan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan biarlah Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan di dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang akan melahirkan kehidupan-Mu di dalam kehidupan kami. Kuasa kebangkitan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya. Saudara sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar. Dan
firman Tuhan ini sama-sama mengajak kita untuk melakukannya, sehingga hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sekalipun saudara lakukan di dalam rumah, datanglah dengan penuh hormat, datanglah penuh syukur kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan datang dengan sembarangan, tapi datanglah dengan penuh sukacita, tapi juga dengan penuh hormat, karena kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus ini. Saya mau berdoa buat saudara, persiapkan anggur saudara, persiapkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan anggur yang disediakan melambangkan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk melakukannya, untuk percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Oleh sebab itu kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu di masa-masa pandemi ini. Kami mau tetap memegang firman-Mu, memegang tangan-Mu, percaya kepada janji-Mu. Dan hari ini teristimewa, kami akan melakukan perjamuan kudus. Ini adalah perintah-Mu, dan ketika kami melakukannya, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menjamah setiap unsur-unsur dari perjamuan ini. Bukan hanya menjamah, tapi memberkatinya. Bukan hanya memberkatinya, tapi menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami sakit, jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sembuhlah kami. Kalau kami berbeban berat, angkat dan beban kami. Beri kami kelegaan dan sukacita. Kalau kami menghadapi persoalan-persoalan yang lain, Tuhan tolong kami, supaya kami melihat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menikmati, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi, taruhlah tangan-Mu di atas kedua unsur ini dan nyatakan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan izinkan Tuhan menjamah, mengurapi dan menyatakan kemuliaannya. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Panggil Tuhan kita. Bersyukurlah saudara-saudaraku, ucapkanlah syukur-Mu, panggil nama Tuhan kita, berseru-serulah, agungkan namanya. Berterima kasihlah karena Dia mau mati buat saudara dan saya. Haleluya. Angkatlah cawan saudara di hadapannya dan izinkan cawan ini, cawan saudara, dijamah, dan Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorailah kepada Tuhan.
Katakan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selalu baru buat kami. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima dan akan kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang heran. Terpuji-pujilah Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari angkat tanganmu Dan naikkan pujian, naikkan syukur padamu. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Saudara akan tinggalkan tempat ini, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kuasanya dan penyertaannya akan terus bersama dengan kita. Apapun kondisi, apapun keadaan, apapun situasi hidup, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Katakan, kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. katakan Kami naikkan syukur padamu. Syukur dan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan. Katakan sekali lagi. Kami naik. Kami naik. Bersyukurlah atas firman Tuhan yang Kau dengar. Bersyukurlah atas janji-janji Tuhan. Bersyukurlah bahwa Tuhan mengerti air mata. Bersyukurlah bahwa tangan-Mu selalu tersedia menolong kami. Sekali lagi kita naikkan syukur. Katakan kami naikkan. Kami naikkan. Haleluya. Oh, kami naikkan. Kami bersyukur Engkau bangkit. Kami bersyukur karena melarikan. Kuasa maut melarikan. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kami bisa beribadah. Terima kasih untuk janji-Mu hari ini. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan yang telah mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa, yang memampukan kami untuk tetap berjalan sekalipun kami dalam kondisi-kondisi yang kadang secara dunia fisik kami tidak mampu lagi untuk berjalan, tapi Roh-Mu memampukan kami. Kuasa kebangkitan-Mu mendorong kami untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau. Sekalipun terkadang kami tidak mampu untuk melakukan. Terima kasih Kau mengerti kami. Terima kasih untuk Kau peduli dengan kami. Terima kasih untuk pengertian-Mu terhadap semua tetesan air mata kami. Engkau tahu apa yang kami hadapi, apa kondisi kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kebenaran firman-Mu hari ini kami dengar. Kami akan memberikan persembahan kami. Berkat-Mu atas rumah tangga kami, berkat-Mu atas anak-anak kami, berkat-Mu atas usaha dan bisnis kami dan pekerjaan kami, berkat-Mu untuk studi kami, berkat-Mu untuk masa depan kami. Engkau sedang merancang yang terbaik di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Sekali lagi Bapak, apapun yang kami kerjakan dan lakukan sepanjang minggu ini, buatlah kami berhasil untuk melakukannya. Terima kasih Bapak di dalam surga. Rencana-rencana kami, kerinduan kami yang kami sedang bawa di hadapan, kami serahkan kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber dari segala-galanya. Sumber kami terbatas, tapi sumber sorga tidak terbatas dalam hidup kami. Kami hanya bergantung sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang
beban berat, angkat beban kami. Sehingga kami dapat terus berlari dan berlari bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah Engkau, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi Engkau, memberkati Engkau, menyediakan yang terbaik buat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat pulang.